wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Wangsit Leluhur, channel yang akan memberikan informasi seputar dunia lain di luar dunia manusia secara logika. Dan barengan sama gue Mike Marshall, yang pastinya masih ditemenin juga sama teman-teman dari Ekostantin. Ada Codot, ada Endo, terus juga sayang sekali tapi untuk hari ini kita tidak bisa menghadirkan Gron ya, karena Gron lagi ada urusan di luar Nagrek. Dia lagi mau bikin pabrik tisu basah kalau nggak salah ya bisnisnya gitu. Tapi hari ini yang lebih senang lagi, kalau kemarin banyak yang nanya nih selama berapa episode ya, ada yang bilang gini, katanya ada satu lagi personilnya namanya Boy atau Bobong ya kan, Boy Bobong underscore yang selalu ditunggu-tunggu kebijaksanaannya oleh netizen Wangsit Leluhur. Tapi sayang sekali kita tidak bisa mendatangkan Bobong karena kebetulan dia juga lagi sibuk. Tapi terima kasih banyak, yang pastinya kita kasih spesial buat yang nonton hari ini, kita kedatangan Coki Pardede. Balik gitu. Ya mirip kan gitu, ada jaketan. Ada Boy alias Bobong, ini dia sang negosiator ya. Jadi masing-masing kalau misalkan teman-teman iya, jadi kalau aku biasa manggil Bang Boy. Ini asli dari Putra Cimahi. Ya. Orang Cimahi yang selalu ngaku-ngaku Bandung tuh ya. Dulu kan Bandung, Mas. Dulu kan Bandung. Iya. Iya. Jadi masing-masing ini mungkin sedikit dikasih tahu. Jadi Ekostantin ini, tim dari Ekostantin ini masing-masing punya spesialisasi. Kalau di OBB tadi di depan bumper itu ada Codot, Ditra, itu spesialisasinya ngutang. Iya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua ngeredit ya. Di Columbia. Kredit mebel biasanya. Itu Ditra. Ditra sebagai apa sih dia? Oh, spy dia. Mata-mata. Ya kan? Terus ada Endo. Dia ini spesialisasinya eksekutor. Kalau Gron kan dia the psychic tuh. Nah, kalau Bobong ini the negosiator. Dia kalau dari tim Ekostantin selalu dibutuhkan kebijaksanaannya. Karena orang paling bijaksana. Setiap perkataannya itu menjadi sebuah motivasi buat seluruh orang gitu. Ya. Kalau dihaluskan ya dituakan. Kurang ajar. Dan Bang Boy ini juga basicnya programmer. Dia selalu bergelut dengan dunia komputer. Terus bener ya Bang Boy? Enggak programmer. Apa? Ya bergelut di bidang IT. IT itu dia. Dan juga ketua umum dari GSX chapter Bandung, GSX apa GCN, GSX Community Nusantara. Woi, 150 cc ya. Bang Boy. Kenapa harus ditekanin 150-nya? Barangkali kan GSX ada yang 1000 kan. Iya. Nggak apa-apa kan, motorku juga sama. 150 cc ya. Oke, untuk hari ini kita akan, karena biasanya gini, kalau di Wangsit Leluhur sekali lagi kita itu menjelaskan apa yang di luar dunia manusia yang selalu mungkin beberapa orang menganggapnya nggak ada, beberapa orang menganggapnya hal yang aneh atau bahkan dianggapnya tabu gitu ya. Nah, di sini kita coba berusaha untuk menjelaskannya secara logika, dan kita ingetin lagi kalau kita di sini tidak menggurui, kita hanya sharing dari pengalaman yang kita punya ya. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya pengalaman horor, boleh tulisin aja di kolom komentar, sebutin aja mau nanya apapun boleh seputar hal-hal yang di luar nalar yang kayaknya masih belum dapat jawabannya. Mudah-mudahan kita bisa jelasin ya. Kita punya pertanyaan yang bakal kita jawab, terus juga kita punya sesi untuk study tour, kita sebutannya. Study tour, bukan penelusuran. Kalau penelusuran kan horor banget kayaknya ya, penelusuran. Kita study tour, kita jalan-jalan ke tempat-tempat yang kata orang banyak seremnya, kita lihat di sana apakah bener serem apa enggak gitu. Nah, kita juga di sini punya sesi untuk atau segmen untuk mendengarkan cerita horor dari orang lain yang benar-benar bukan dari kita gitu. Kemarin sempat ada siapa, Jenal ya, tim kita yang punya cerita, dia pernah diumpetin sama setan, Bang Boy. Diumpetin. Sepenting itu dia. Sepenting itu. Iya. Penting banget iya. Tapi setelah itu ternyata setelah kejadian itu kita wawancara setannya pun nyesel. Oh, nyesel ya kan. Ternyata dia melakukan hal yang sia-sia gitu.
Lebih baik dia nyembunyiin rahasia pemerintah kan daripada nyembunyiin orang. Jangan lagi. Nggak apa-apa. Tapi hari ini spesial. Ada Bang Boy saya bisa datang ke sini, masih ada Cadot, ada Endo, plus juga ada tukang somai yang lagi lewat. Kerekam suaranya soalnya barangkali nggak kesebutin. Kita akan mendengarkan satu cerita juga, pengalaman horor mungkin yang pernah dialamin sama seseorang ini. Ini orang yang sangat-sangat apa ya? Dulu sempet gue nih seneng banget dengerin karya-karyanya gitu. Langsung aja lah kita panggil, ini dia. Bagus. Halo. Oke. Kalau dengar lagu ini, oke, ada Bagus. Dulu pernah menjadi bagian dari Dragon Boys. Yeay. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Oke, selamat datang di Masjid Leluhur. Siap. Iya, channel yang sengaja kita bikin horor, pada isinya tidak sama sekali ya. Jadi kita mau pengen ngasih tahu aja kalau hal-hal yang kayak gitu tuh nggak usah dipikirin horor lah, karena nanti jadi bawaannya takut, terus ujung-ujungnya jadi musrik, bisa jadi musrik gitu kan. Nah, sekarang kita mau nanya, di sini ada Boy, halo. kita tim dari Konstantin, ada Endo, ada Ditra juga, masing-masing punya julukan. Ini Bobong panggilannya, padahal namanya bagus, Boy Friendly Limbong. Asik. Terus ada lagi Endo, Dimas Alda, ada Ditra, nama panjangnya siapa? Ditrawang ya? Hah? Heriawan. Ditra Heriawan. Nggak bercanda, kalau mau coba masih bercanda. Bagus. Ya. Ini berkarir dulu bersama Dragon Boys berapa lama, Bagus? Kita tuh berkarir dari tahun 2011 sampai 2015. 2011, 2004 tahun berarti? 4 tahun. 4 jalan 5 tahunan. Iya. Itu karyanya dulu pertama kali, mau tanya dulu, mungkin sebelum kesana ya, kita mau nanya sedikit. Sekarang kesibukannya apa? Kalau sekarang kerja aja. Kerja, aja di salah satu barbershop sama POS restoran gitu. POS restoran, oke. Dan setelah tidak berkecimpung lagi di dunia entertain, apakah ada rasa kangen nih pengen balik ke dunia entertain? Kalau kangen mah ya paling juga kadang ada gitu, kadang ngeliat penonton gitu, ketemu penonton, kadang dulu pernah kan dijambak penonton di panggung, pernah dijambak penonton, dicubit, dicakar segala macam. Cuman ya hanya sebatas kangen aja gitu. Tapi kalau untuk kembali makanya juga udah enggak ya gitu, karena boyband juga kan musim-musiman. Oh iya gitu. sih, benar. Terlebih kan beberapa teman-teman boyband yang lain juga udah pada nggak ada ya gitu. Iya. Gitu. Cuman ya udah. Ya itulah ya. Tapi yang penting masih tetap ada rasa pengen untuk berkarya juga ya. Pengen lah kalau ada kesempatan mah nggak, ayo aja sih. Oke. Ini dia ya. Tadi sempat waktu pertama kali saya cerita, nanti ada yang mau diinterview siapa? Namanya Bagus Dragon Boys. Dragon Boys yang mana? Pada nanya nih, saya bilang ada dulu boy band terkenal. Saya bilang gitu, sampai saya hafal tuh koreografinya. Saya bilang gitu kan, yang kayak orang mau pamitan. Gitu kan, dulu ada tuh, saya inget banget. Lagunya yang mana? Saya nyanyiin dikit. Oh, anjir, orang apa leta? Ternyata nempel karyanya. Alhamdulillah. Ya itu tadi buatan orang Bandung juga kan, itu jadi ciptaannya Suno Mataben. Oh, Suno. Gitu. Jadi kalau Asuno tuh kan lebih ke bandnya itu lebih ke K-pop sama Melayu lah digabungin gitu. Jadi emang kita ngejarnya ke pangsa pasar yang biar mudah diingat juga lagunya. Dari koreografi juga kita bikin yang simpel-simpel lah gitu. Oke, itu dia ya. Dan sekarang masih tetap berusaha untuk berkarya, bagus ya. Kalau dari saya pribadi sih mudah-mudahan bisa comeback ya. Amin. Gitu dia. Banyak sih yang nge-DM teh, Oh, iya? nge-DM gitu comeback segala macam. Cuman yang momennya itu momen si boy band teh nggak kayak band ya, nggak kayak penyanyi gitu. Jadi kita tuh momennya tuh momen kayak mau jagung lah gitu. Iya, benar. Sama saya juga kemarin sempat banjir DM tuh. Tutup akun nggak tahu salah gua apa gitu, salah saya apa, suruh tutup akun. Nah, balik lagi soal channel Wangsit Leluhur nih. Ya. Ini kan channel yang memberikan informasi soal dunia lain gitu, di luar dunia manusia. Bagus. Nah, kita mau nanya sama Bagus nih, selama berkarir 4 tahun di Dragon Boys atau mungkin selama Bagus hidup di dunia ini, Siap. pernah punya nggak sih pengalaman yang di luar nalar lah gitu? Kalau yang di luar nalar yang seingat selama hidup ini paling ada 3 kalian lah. 3 kali? 3 kali. Oke. 3 kali, cuman memang momennya juga beda-beda ya gitu. Itu 3 kali tuh karena 2 kali bonus 1 apa gimana? Enggak. Memang kalau yang 2 ini benar-benar dialamin gitu, dialamin entah itu dalam mimpi, entah itu dalam keadaan tidur. Kalau yang 1 ini benar-benar real
nyata saat itu juga gitu. Oh serius? Mm. Real, bener-bener lihat. Bukan ngeliat tapi kita lagi ngobrol nih waktu itu masih inget di salah satu restoran di Jalan Riau. Bobot, Kita bobot. lagi bukan adalah pokoknya Ah iya maaf. situ lagi sama lagi ngobrol syuting podcast juga. Dan kebetulan malam Jumat dan itu jelang 5 menit mau azan maghrib. Di depannya kayak gini ada gelas, cuman gelasnya tuh gelas biasa ya, gelas itu Gelas-gelas kaca enggak? bukan ya gelas kaca. Gelas-gelas kaca. Iya. Udah gitu si gelasnya itu tiba-tiba pecah. Pecah benar-benar yang meledak kayak yang jatuhin, tapi ya Itu yaudah. kondisinya ada di atas. Di sini masih di meja itu isinya es teh manis doang padahal. Dan itu kita bertiga cuman saling ngadep gini doang. Karena secara logika itu kan udah lama lah, setengah jaman es teh manis tuh. Si gelasnya juga pasti kan masih dingin gitu, enggak dari panas dikasih es gitu. Kan berarti lama ngobrol-ngobrol segala macam, udah tiba-tiba pecah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, cuman papelong-pelong bahasa Sundanya gitu kan, cuma gitu. Pecah asli, pecah kayak dijatuhin gitu, tapi dia kan kalau dijatuhin mah dia teh ngelebar Iya, ya, lebar. ini mah bener-bener bruk gitu, Di udah atas diem, meja kan pecahnya. pecah di atas meja. Ya, itu real, Edan bisa gitu. itu real, ya bener-bener real lah tanpa direkayasa. Kita cuma ngobrol gini, lagi ngobrol gini doang. Kaget atuh gitu. Itu yang real. Itu real. Real. Kalau yang nggak real gimana? Kalau yang gak real mah waktu itu lagi sakit kebetulan. Sakit. Pak, saya mau gambar nih, Bang bukain. Orang tuh lagi cerita lagi bener. Ini penonton tuh lagi hype loh, lagi dengerin. Wah gila, Bagus Dragon Boys ternyata pernah ngalamin ini. Oh datang nanyain spidol cara buka. Mau buka spidol, beli baru lagi. Oh, Sombong amat. Lu mau bingung mau buka gimana? Nunggu maghrib. Ngazan. Ini caranya dibuka. Lama pada tadi. Tuh gini cara bukanya. Nih. Oh maaf, ini namanya Mbak Jabar. Oh siap. Iya, Halo Mbak Jabar. Kak. Jadi aku sampai gambar. Oh, Iya, siap. silakan boleh. Oke, terus gimana? Terus kalau yang nggak real mah waktu itu lagi sakit gitu. Sama sih menjelang maghrib. Lagi sakit, tiduran kan gitu. Lagi sakit itu tiba-tiba ada kayak sesosok bayangan putih, kelihatan jelas sih kayak kakek-kakek pakai sorban putih gitu. Terus di situ dia kayak ngasih tongkat dan memang lagi yang sakit itu aku lagi megang tasbih. Megang tasbih, cuman berwasiat pakai ya katanya tongkat. Si tongkatnya. Kalau aku mah mungkin ya lebih banyak berzikir ya. Maksudnya kita tuh lebih banyak mengingat Allah gitu, bagaimana kita banyak istighfar segala macam. Dan dari situ tuh tiba-tiba kayak ada yang niup gitu, gitu. Dan itu langsung azan maghrib. Jadi kayak ngingetin kita sholat gitu. Karena kan ketiduran, badannya ketiduran, bangun atuh sholat gitu. Tapi di situ teh nggak ada siapa-siapa. Karena aku di rumah. Kosan. Sorry, kosannya di daerah mana? Daerah Jakarta Timur, Pondok Kelapa, Kalimalang. Kalimalang. Oke, sebelah mana California? California sebelahnya ke California. Oh, sebelahnya. Oh, kejauhan ya, bukan. Oke, itu yang kedua tuh, pengalaman tidur. Ini juga inget nih, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Saya pernah ngeliat sorban putih. Saya lagi duduk gini, terus saya lagi di kafe gitu, terus saya duduk. Pas lagi mau makan, saya kaget. Wah, ngeliat sosok putih sorban. Saya lihat, oh Imam Bonjol. Oh, Imam Bonjol, Ya, foto ada gitu ya, fotonya. foto. Saya pikir, Panas di dangu ya. saya kan pikir apa gitu putih. Oh Imam Bonjol. Gitu ya. Nah, itu kalau ini mah beneran lagi tidur dikasih tongkat gitu. Iya. Jadi tongkatnya bentuknya tasbih gitu. Jadi kayak pakailah gitu. Itu yang kedua tuh, yang ketiga. Kalau yang ketiga, nah kebetulan waktu itu si Dragon Boys ini kan keluar kota lah, Iya. ke pulau Jawa. Jeneponto. Enggak. Poliwali Mandar bukan. Bukan. Pokoknya keluar kota, salah satu pulau di Indonesia dan memang pulau itu memang terkenal begitulah. Angkernya. Waktu itu kita ada lomba pemilihan model segala macam. Dragon Boys jadi bintang tamu tuh di situ. Ya, bintang tamu di situ, udah gitu kan kita tuh tim dari Jakarta, jurinya dari Jakarta, bintang tamunya kru semua dari Jakarta kan satu hotel tuh. Beres acara, pemenangnya ini bukan apa ya istilahnya mah orang pribumi asli daerah situ gitu, tapi mungkin dari pendatang dari mana gitu. Karena memang kriteria kita kan beda-beda ya. Menurut juri bla bla segala macam. Nah, dari situ kita dapat teror nih. Kenapa misalnya anak gue tuh nggak menang katanya, alasannya bla bla segala macam, mau nggak dikirim oleh-oleh, dan itu teh oleh-olehnya yang
ya oleh-oleh aneh Hmm. gitu karena memang daerah itu teh memang terkenal ya yang suka begitu gitu. Oleh-oleh aneh apa? Ayam cemani atau Burayot kalau dari gua rumah. apa? Burayot. Berarti deh Iya. bisa gitu maksudnya pernah Bang Bagus tahu burayot ya? apa ya bro nggak tahu. Burayot dari burayot Garut. ada. Yang dari pokoknya bentukannya kayak apa dulu jelasin kayak Aneh kan, apa ya? aneh kan? Kalau dalam buah-buahan biji lah Oh sebutannya. biji, Nah, iya biji, oke. burayot gitu bentuknya. Ngegayot gitu. Iya, ngegayot. Oh, oke. Nah, makanya sebutannya burayot kayak tahu bulat, keriput gitu. Cuma kalau pagi agak kenceng Oh biasanya. gitu. Oh. Burayot. Yang Burayot. anehnya tuh apa, Pak? Hah? Anehnya apa? Ya anehnya maksudnya tuh dulu pernah ada kejadian. Jadi kalau kita misalnya si pendatang pacaran sama si cewek Sana. daerah sana, Heeh. kalau kita main-main itu punten ya gitu si itu dia Kelaminnya. alamat kelaminnya bisa hilang Oh, gitu. tuh. Ya daerah-daerah situ lah. Mm-mm. Terus dibikin apalah, dibikin pangling apa segala macam gitu sih. Waduh, duh. Itu udah mitosnya ya, cuman alhamdulillah sih semenjak kemarin di boyband ini juga alhamdulillah sih perjalanannya mah Lancar ya. lancar gitu walaupun ada yang begitu-gitu juga ya udah kita mah hanya sebatas bintang tamu ya gitu waktu itu. Kalau itu mah selebihnya kepada tim juri tapi alhamdulillah sih lancar. Sempat ada ini nggak? Sempat ada biasanya persaingan kan? Kalau kayak gitu biasanya soal kerjaan, apalagi waktu zaman Dragon Boys keluar itu banyak banget boyband juga yang baru tuh yang keluar, yang berusaha untuk dapat nama pada saat itu. Walaupun salah satu yang dapat nama pada saat itu adalah Dragon Boys gitu. Siap. Tampil di Inbox dahsyat, Alhamdulillah. The Rings, Trans TV, Inbox mantap, dahsyat, lalala yeye. Oh, ini apalan ya? Mantan penonton bayaran. Iya. Dan sempat nggak ada pengalaman kayak dikirim-kirim gitu? Karena zaman dulu kan JNT belum ada ya. Iya, Nah, belum yang ada. ngirim-ngirim masih agak susah kan, Sedikit, pakai gitu. Itu sempat nggak kayak? Kalau sempat mah cuman dikasih tahu gitu bahwa ada yang iri katanya makanya aku sih kadang percaya nggak percaya karena pernah juga dibikin sakit. Jadi ketika mereka show aku nggak ikut gitu. Cuman buat aku mah ada namanya sakit mah ya udah ya sakit benar, gitu kan benar. gitu kalaupun misalnya kita kecelakaan atau udah itu mah ya udah jalannya takdirnya Betul, di Allah betul. gitu. Kita nggak bisa juga kayak kemarin sempat saya bilang Kang Bagus sama apa teman-teman yang nonton juga sama Konstantin. Kalau ada kejadian apapun gitu jangan selalu dikaitkan dengan goib gitu. Gitu. Coba pikirkan perasaan jinnya, perasaan setannya. Lagi nggak apa-ngapain, coba lagi lewat terus, iya mah gara-gara setan, naon jol urang. Gitu. Kan gitu perasaan setan kan kasihan gitu. Ini pengalamannya penting pisan ini. Mungkin kalau dari aku mah ya kita sebagai umat muslim ya kalau kita hanya percaya ada jin dan manusia udah gitu aja gitu maksudnya betul. kalaupun bentuknya A B C D yaitu sarupaning Iya, iya. jin ini gitu Betul. kan kita mah ya tahu Allah menciptakan jin dan manusia aja nih. Tapi Jun juga ada waktu itu. Di TV ya Ada di ya TV Jin si dan Sarul Jun. Gunawan itu ya. Iya, saya ingat pisan tuh. Sekarang alhamdulillah jadi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Wakil ya Bandung. Iya bener ya? Oh, iya. Iya, Iya, bener. selamat. Selamat sekali lagi. Bapak Sarul Sarul Gunawan. Gunawan. Itu dia mantap ternyata itu pengalaman. Lu enak aja lu. Ini orang lagi cerita enak-enak lu main seruput. Nggak, takut pecah, Pak. Daripada airnya jatuh. Sekarang Mau aman. Ini pecah kemarin gara-gara beling kaca gitu. sayang, udah tadi gua udah mesen 5.000 lagi ya, Pak. Gak usah disebutin harganya. Kalau minuman ini buat Kang Bagus nih. Siap, Gitu. hatur nuhun. Ini dari Alinea. Terima Cafe. kasih. Oke, nah tanggapan nih teman-teman dari Bang Boy atau dari Endo, dari Gitra, kira-kira gimana pengalaman 3 tadi pengalaman? Yang pertama deh kayaknya yang paling nggak usah yang pecah dulu. Yang ini yang mimpi lagi sakit terus didatangi sama kakek-kakek. Kakek lah putih gitu. Baju jubah putih gitu. Pertanyaannya coba buat Bang Boy. Kira-kira dia pakai kain apa waktu datang? Serum. Dapat beli juga Dewa. Masih ada mereknya. Rahayu. Aduh. Apa tuh Bang Boy kira-kira Bang Boy? Secara logikanya mah ya. Kan biasa orang puasa, orang sakit itu tingkat daya tahan kebatinannya itu lagi turun. Jadi kadang di situ orang suka berhalusinasi, suka apa. Tapi poin pentingnya di situ tuh ambil positifnya aja deh. Yang penting segala sesuatu yang kejadian di hidup tuh ambil positifnya. Waktu sakit ada yang ngingetin, ada yang kayak seakan-akan Ngasih ngingetin terus ngasih kayak tongkat tapi bentuk tasbih gitu kan.
Sok aja coba habis itu langsung gimana Efeknya. efek sembuhnya lebih cepat atau makin gitu-gitu aja terus kan kalau makin tetap sakit berarti nggak guna itu obat atau Iya, iya. gitu. Ekstras berarti yang datangnya ekstras. Sebenarnya gini di hidup tuh sebenarnya tanpa kita sadari yang kelihatan sama yang nggak kelihatan tuh ngebantu kita sebenarnya ngebantu itu tapi tergantung kitanya. Alam tuh ngerekam apa yang kita lakuin, kita fitnah, kita bohong, kita zolim ke orang itu alam ngerekam. Jangankan makhluk alam aja bakal balas dendam ke kita sebenarnya. Jadi kalau kita tebar yang positif, yang baik, itu yang balik pun kayak begitu ke kita entah lewat yang kelihatan, nggak kelihatan, entah lewat hewan apapun pasti efeknya positif ke kita. Itu sih kalau menurutku gitu. Itu beneran ditanya tadi, efeknya lebih cepat sembuh atau? Alhamdulillah gitu, maksudnya kita juga lebih tenang ya pikiran, karena kan waktu itu juga suudonya kemana gitu, ini gimana segala macam, cuman ya udahlah, la haula gitu, tawakal tu ala Allah gitu, gimana Allah aja. Kalau misalnya waktu itu juga aku mesti gimana segala macam, atau juga kita udah ada yang ngatur gitu, ngapain, yang penting kita mah ikhtiar aja, dikasih itu juga kan maksudnya bener ya, berzikir gitu, bukan keluar dari syariat Islam gitu. Ya udah alhamdulillah. Coba kalau yang dilihat tapi jubah hitam lain ceritanya. Untungnya putih kan. Sebenarnya kalau hitam. kalau dicek sebenarnya setelah tadi saya coba terawang ya. Asia. Terowongan Casablanca. Terowongan. Pas saya terawang tadi di mimpi, saya kebayang bukan Imam Bonjol, bukan. Jadi itu sebenarnya kalau misalkan jubah putih kan, itu kalau dibuka stetoskop sebenarnya. Stetoskop. Dokter. Makanya cemburunya lebih Pas cepat. datang kan untung nggak kagetan. Kenapa emang? Kalau saya kaget, Beda cerita itu. Kalau itu ada capsnya di atas, beda cerita. tapi masalah kaget. Sudah. Jadi gini Pak, salah satu astral komunikasi sama kita kan nggak hanya dengan benda, juga ada beberapa cerita perihal benda itu juga. Tapi banyak orang juga yang diliatin dari mimpi gitu, kayak tadi juga banyak banget. Kita setengah sadar atau enggak, hampir di semua sakit tuh kayak istri kayak aku juga pernah ngalamin. Itu tuh ada jenisnya nggak, atau si hantu yang seperti itu hantu jenis apa gitu? Kalau misalnya bisa interaksinya lewat Bukan hantu mungkin, lebih tepatnya makhluk ya. memang apa gitu. Jadi bisa masuk ke Mimpi kita gitu. mimpi kita, malah di setengah sadar gitu tuh kadang kita kalau lagi merem-melek tuh kadang ada gitu. Tar dulu, lu ngejelasin merem-melek tuh dalam kondisi tidur lagi ngapain? Sakit Pak. Oh, sakit. Merem-melek yang itu lagi. Orang sakit masa merem-melek, emang cacingan? Gimana, Dok? Penjelasannya gimana, Dok? Makhluk apa yang datang kalau lagi kayak gitu tuh? Kalau menurut ceritanya dari Bagus ya, Bagus itu kalau menurut penerawangan, ini penerawangan. Sebenarnya setiap orang ya, orang itu kalau lagi down atau apa, itu tuh kayak ngambang ya, kayak setengah-setengah. Maksudnya gimana setengah-setengah? Apa? Jadi itu alam bawah sadarnya dia tuh, Alam sadar sama alam bawah sadar tuh, setengah-setengah. Jadi dia tuh hampir setengah bisa ke dunia nyata, hampir dia ke hampir bersinggungan. Nah, tapi tadi yang kalau yang saya lihat gitu, yang saya terawang tuh lebih ke karuhunnya. Lebih ke karuhunnya, sesepuhnya dia yang mungkin merasa lah, oh ini cucu atau cicitnya ini sedang sakit atau ada gangguan apa, jadi dia ingin mengingatkan lagi ke Bagusnya biar untuk selalu mengingat penciptanya. Gitu. Oke. Berarti positif ya. Positif, iya. Kalau menurut Codot gimana, Dok? Kalau menurut saya sih pengalaman Abagus ini sama kayak saya. Oh, pernah juga? Pernah juga. Pernah didatengin sama Namanya caps main juga? nih, iya, Putih-putih gitu pernah? Iya, pernah. Namanya Ini kan main. kalau Abagus itu Namanya main nih. kan kalau Abagus kan dikasih tongkat gitu ya. Kalau saya dikasih surat SP. Kasih tidur di tempat kerja. Oh iya. Akhirnya sakit ya ujung-ujungnya. Iya, akhirnya sakit gitu, nggak sembuh. Dia poin di kantor. Dipecat dari kantor. Iya. Oke, itu gara-gara mungkin ketemu sama pakai caps, pakai yang putih-putih, ketahuan sama kantornya dikasih SP. Karena dari segi yang tadi hampir banyak orang juga ngalamin kayak istri ketika waktu sakit dia ngerasa waktu sakit dia nggak kerasa tidur tapi dia matanya melek, tapi tembok di depan rumahnya itu benar-benar kelihatan semua, dari mulai pohon ada orang di situ, lengkap. Sampai ada makhluk yang lainnya ada di pohon itu kelihatan semua dan hampir bisa ngobrol waktu itu. Iya, tadi mungkin penjelasan itu karena tadi penjelasan secara logikanya yang Bang Boy bilang kalau manusia lagi sakit itu
apa namanya kebatinannya turun ya Bang Boy ya. Maksudnya ikut ngedrop juga. Malah waktu aku sakit Pak, ketika aku sampai apa? Kalau aku lagi tidur, kayak arwah aku tuh di gerbang kelihatan, terus aku nempel Kaki di kaki tuh kerasa banget. Padahal aku lagi mimpi gitu. Terus ngeliat kayak jasad aku ada dan tidur tuh langsung sadar gitu. Oh, benar. Itu. Dan untungnya arwahnya pakai GPS kan. GPS Jadi tahu balik-baliknya kemana gitu. Kalau saya sih ini ngomong bener, kadang-kadang manusia tuh punya namanya leluhur gitu ya, atau karuhun. Beda sama karuhun saya mah Dok. Pernah saya lagi sakit gitu, terus datang ke karuhun, wah sakit perut, karuhunnya level 5. Pedas ting gitu. Keripik karuhun tuh. Temennya Maici. Bener. Oke, itu pengalaman pertama. Terus nggak barang yang dipegang juga benar-benar kayak kita kan kalau misalnya lagi mimpi megang duit kayak pegang bener asli gitu. Iya, real. Kita kan ngerasain gitu kan. Ya itu tadi kata Indo bilang, jadi manusia lagi sakit itu susah membedakan mana real dunia nyata, mana yang alam bawah sadar dan alam sadar gitu. Tapi tongkat itu apa waktu dipegang? Jadinya tas beh, pas bangun tas beh. Itu nggak tongkat silinder yang panjang itu. Enggak dong, mayoret itu, jadi mayoret itu. Itu nggak tongkat itu kan. Bapak mending balik ke alam mimpi gitu. Bikin emosi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pas datang ke satu pulau dapat oleh-oleh. Diceritain mau nggak dapat oleh-oleh katanya, karena anak saya nggak juara bla bla segala macam, tapi ya akhirnya selesai tidak terjadi sesuatu. Nah, ini yang terakhir, yang epic banget sih ya. Gelas di atas meja, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pecah. Pertanyaannya, kan nggak ada orang sama sekali yang ada tuh gelas itu, terus pecah. Kondisi es ya, tuh gelas es ya. Es teh manis. Kalau gimana pendapatnya teman-teman Eko Stante nih? Kalau saya sih curiganya makhluknya nggak suka es teh manis. Jadi kesel. Cik. Meren ya tadi. Habis teh. Gimana Bang Boy? Kejadiannya itu. Gimana ya? Gue usah kaget, kagetnya natural banget. Ya. Gimana Bang? Gimana ya? Kok bisa gitu di atas? Itu Ini habis kan di pas luar. pecah, jangan-jangan gitu nggak kayak di sinetron. Enggak. Biasanya kalau ada yang Jeng, pecah, jeng, iya. Zoom in, zoom out gitu. Ya kalau kita mah yang Ke kamera gitu bisa. Lu kayak gitu, bener nonton kabur. Langsung jam Agak sulit kalau misalkan dipecahin pakai Logika. rasional gitu. Rasional, ya. iya. Bisa tiba-tiba pecah. Padahal itu udah diminum gitu ya. Udah diminum, tuh udah setengah gelas. Mungkin marah kali ya. Mungkin nggak, kalau misalkan orang ngasih nggak kenal ngasih terus tiba-tiba pecah, mungkin pertandanya jelas jangan ya. diminum. Iya, jangan diminum benar. Ini kan udah setengah gitu kan, lagi Iya, pas saus-sausnya mau minum pecah gitu. Mungkin diselamatinnya telat kali Bang Boy. Kajian ulah atau mungkin jangan kan. Iya. Itu gimana tuh? Teman, Penjelasannya gimana ya? Agak penjelasan kayak mendadak tiba-tiba, ya mungkin aja ada yang iseng sengaja gitu untuk kayak ngebuktiin kebesarannya aja, kebesaran Allah gitu kan, mainin kayak gitu. Mungkin ada yang kadang gini nih, kalau zaman dulu sih menurut sepuh lah, teman tapi sepuh dia, sambil ngobrol gini masukin panci ke perut tuh. Mainannya tuh panci ke perut, balikin mangkok ke perut kita ngobrol padahal Saya kalau dijual lagi tuh kita aja Ya mah pikirannya bisnis aja. sok kumaha cara ngeluarinnya sama panci. Enggak wajar aja kita harus beli kok. Dia Iya, masih di perut nih. Ngeluarinnya liangnya kan sakit lubangnya. Iya sih. Coba. Bentar dulu. Kalau panci ini masukin ini merek Maxim, gak masalah dikeluarin dioperasi juga. Udah mana masukin bukan Maxim ya. Maxim teflon. Kalau itu mungkin kayak cuman sekedar pertanda, mungkin ya selalu kalau mikirnya selalu positif aja lah, itu pertanda baik mungkin. Kalau di luar Nah itu kucing kawin. kalau di luar negeri kan kebanyakan hampir interaksi dengan makhluk astral seperti itu Pak, kayak kursi yang digeser. Salah satunya aku sama istri pernah ngalamin gini. Ini tuh kayak apa sih, dayung si siuk ya. Gayung tuh di atas bak, tiba-tiba jatuh pluk gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, mungkin karena ada apa atau ada apa gitu ya. Tapi ketika diliatin ngegeser gitu Pak. Itu juga sampai aduh kakinya masuk ke kamar kita berdua. Aduh untuk jatuh kada ya Masuk ke kamar karena takut. lagi Atau bukan ada tujuan lain. Terus kayak si keyboard yang kita liatin dia di situ, keyboardnya ngetik sendiri Pak, suara. Kita lihat di situ.
nyelesain kerjaan Anda nggak? Kalau nyelesain kerjaan Anda nggak masalah, itu positif namanya. Membantu ya. Kalau tidak membantu ngetik-ketik doang, ngomong dong. Itu sih yang ngetek kumpul gitu. Malah kacang-kacang ya. Bantuan. Jadi kalau kayak gitu gimana? Kayak gimana tuh? Sampai energi itu bisa menggerakkan barang yang Ini dulu yang pecah gelas dulu deh, yang pecah nanti habis itu baru ke ya, itu gayung. kan sama jadi kayak Iya. bisa ke benda yang Iya, maksudnya bisa gitu kan, benda kan real di depan kita nih. Terus tanpa ada sentuhan fisik gitu, tiba-tiba bisa gerakin gayung, bisa mecahin gelas. Mending mecahin masalah. Nggak masalah, mecahin masalah mah ya. So. Iya itu agak sulit gitu karena kepentingannya apa, tujuannya apa kan, cuman kayak lebih ya alhamdulillah lah, bersyukur aja. Maksudnya tuh orang lain tuh nggak dikasih tanda-tanda atau penglihatan pengetahuan untuk kita kenal sama yang goib. Iya betul. Karena Tuhan kita pun goib. Tapi itu dengan itu pun cara kecil, contoh kecil untuk nunjukin kebesaran, kebesaran dari Allah kan pecah apa gitu. Itu hal goib loh. Yang sulit diterima nalar aja, ya kita terima aja itu. Nggak mungkin ada gesekan alam, tekanan. Kalau misalkan air kepanas, dingin, pecah mungkin. Tapi Iya, ini udah iya. setengah Iya, jam iya. baru Betul, pecah gitu kan. Memang unik sih kisahnya. Unik. Iya. Tapi emang bisa makhluk-makhluk itu ngegerakin. Oh bisa. Bisa. Sangat. Tapi yang tingkatan energinya yang di atas. Udah Lebih gede. Enggak yang kayak biasa kita lihat di gang, di pohon itu Nggak mah bisa. Ecek-ecek lah ya enggak kasarnya. ecek-ecek lo, jangan gitu loh. Maksudnya cek-cek tuh kita ngecek gitu, yang sering ngecek, yang sering Ah, ngecek, cek, gitu. terima kasih. Kak. Apa lu terima kasih? Kenapa? Boleh ke belakang dulu sebentar? Oh iya, boleh. Ada Silakan. sesuatu yang dipersiapkan dulu. Oh itu dia siap. benar-benar. Nanti Kang Bagus bakal cerita lagi. Bakal sama cerita kita. lagi ya, pasti Siap. dong. Oke. Siap. Ya, Ya, silakan siap. kamu. Silakan. Siap. Ntar. Sama-sama. Ya. Kamu Gus ya. Nah, ini pengalamannya si Eja. Pengalaman Eja kira-kira gimana? Kalau diibaratkan makhluk goib pun ada tingkatannya gitu. Kalau makhluk goib atau makhluk astral itu udah bisa menggerakkan sesuatu benda, menggerakkan suatu barang atau apapun itu energinya pasti lebih tinggi gitu. Berbeda dengan makhluk-makhluk astral yang suka kita lihat di bawah pohon, yang kayak tadi gue bilang gang itu bisa dibilang mereka juga apes, maksudnya sial kalau Ketemu ya? ketemu atau terlihat gitu. Cuma kalau yang udah bisa ngerakin barang benda gitu itu energinya lebih besar gitu. Berarti otomatis yang bisa kita jelaskan ini teman-teman yang nonton. Jadi makhluk di luar manusia itu pun bisa sebenarnya menggerakkan benda atau memecahkan gelas lah dan segala macam dengan energi. Ya, sama kayak ini mungkin halnya kayak panas yang bisa mecahin gelas. Padahal kita nggak bisa. Atau udara deh. Bisa. Ya udara kan kita nggak bisa lihat nih. Tapi ada alat loh untuk motong benda pakai udara. Iya. Kayak gitulah, kurang lebih seperti itulah. Karena udara dari pantat bapak kalau keset bisa pecah itu misalnya. Itu beda lagi. Itu beda lagi. Oke. Nah, lu geser dulu sama Sini aja. Nih, Oh, Bagus sini. ini Oh, dia udah. udah. Nah, lu di sini. Nah, Bagus. Ya. Boleh masuk lagi Bagus. Lu pun tadi ya wagelan. Iya, Bisa apa? kalau Bapak Gubernur Bupati. Oh, gitu. Bu Atalia. Oh iya. Jadi Ya. tadi juga Kumaha, kita Wak? jelasin tadi Bagus kalau ternyata si makhluk di luar manusia ini bisa menggerakkan benda, mecahin gelas ya. Pengalaman Bagus itu karena mereka punya energi. Contohnya kita ambil yang paling simpel adalah alat untuk memotong kalau pakai air namanya water cutting. Itu jadi motong benda nggak lagi pakai benda lagi tapi Iya. pakai air medianya. Nah, ada lagi motong benda pakai angin. Oke. Jadi kurang lebih seperti itulah cara kita supaya memikirkan gampang diterima logikanya. Jadi mungkin nggak kelihatan tapi bisa mecahin gitu, sangat bisa. Motong daging pakai laser. Sunat. Ya ada, bener ada ya, nggak kelihatan ya. Iya, Bisa. lagi-lagi kan gini, Kang Bagus. Di Wangsit Leluhur ini, di awalnya itu di OBB kita bilang gini, misteri sains yang belum terpecahkan. Karena menurut kita, goib, bukan goib ya, apa namanya, hal-hal di luar dunia manusia nih, yang kadang-kadang kayak tadi lah, pecah tanpa harus dilihat, tanpa harus dipegang. Terus, apalagi ya, misalkan bukan telepati. Hal-hal pokoknya pengalaman-pengalaman aneh orang lah ya
itu adalah sains yang belum terpecahkan. Yang udah terpecahkan ada. Contoh kayak yang saya bilang di awal, di episode awal, telepon. Itu telepati. Orang dulu zaman Majapahit mungkin pengen ngobrol sama orang yang jauh harus telepati dulu nih supaya tahu apa yang disampaikan. Tapi sekarang ada telepon. Terus ada lagi apa? Pager. Sama aja. Sama aja. TV juga bisa. Sangat jarak jauh. Iya, jarak jauh. Terus motor itu kan termasuk mesin waktu juga gitu. Nah ini yang kita kasih tahu ke teman-teman semua kalau ternyata hal-hal kayak gitu sebenarnya masih bisa dijelaskan secara logika. Contohnya tadi di sinilah kita butuh seorang Bang Bobong gitu kan untuk penjelasannya secara logikanya gitu. Nah kira-kira ada nggak Kang Bagus yang pengen ditanyain sama teman-teman Eko Santin nih? Karena kita teman-teman Eko Santin punya pengalaman, punya punya hal-hal yang tidak semua orang bisa merasakan seperti mereka gitu. Kang Bagus ada yang mau ditanyain nggak sama teman-teman nih? Paling pertama kali ngehnya tuh pas kapan sih gitu, karena kan banyak orang tuh yang kalau cerita dulu mah ada yang turunan gitu ya, ada yang dikasih, ada yang kita diasah gitu melalui berbagai cara lah menurut ya bagaimana si dianya gitu. Cuma kalau aku mah lebih kayak mungkin kayak mulai ngehnya teh aku misalnya si A tuh bisa ngelihat, si A bisa ngedenger, si A bisa merasakan sesuatunya tuh dari kapan aja sih? Pertama kali benar-benar ngeh bisa begitu teh gitu. Kalau saya sih pertama pas bangun pagi basah aja gitu Kang. Apa teh? Hujan karena bocor. Iya maksudnya itu bocor kan? itu hujan. Maksudnya ini apa pengalaman apa? Kan Ini banyak dari tadi udah masuk, keluar lagi masuk, datang lagi masuk, kasihan loh Pak. Dari tadi aku lihat Johnson ini Nah gimana Bang Boy? Pertama kali Bang Boy? bukan Ngehnya gitu. Pertama kali beginian gitu ya. Beginian, yang mengalami hal-hal kayak gini. Kalau sebenarnya diawali dari leluhur yang ngikut. Kalau saya ya ada yang ngikut, cuman kan ya namanya masih Badung lah dulu kan masih muda mah kayak nggak peduli aja apa sih. Sadar tidak sadar sering di keadaan terdesak kepepet yang misalkan bukan sombong nih ya, amit-amit juga. Saya nggak pernah kecelakaan motor. Iya, jadi pernah beberapa kali lah. Nggak bisa motor. Iya bisa sangat masuk akal. Gitu. Pernah beberapa kali yang fatal gitu. Saya udah mikir pasti endingnya begini. Enggak, semua tuh jadi kecil gitu kan. Dari situ masih bersikap menolak gitu. Karena lumayan kritis kan. Ya. Gimana sih? Mulai nih iseng waktu itu ya ceritanya tertariknya tuh karena punya pasangan yang jauh. Kan kalau dari teman-teman nih ngomongnya, kita bisa lihat dari jauh aktivitasnya ngapain aja, kan itu nafsu nih jadinya kan. Bener nih dia ngapain aja bisa kan, bukan yang tanda kutip loh ya, maksudnya karena aktivitas dia ngapain aja, kemana aja, gaul sama siapa aja. Tadinya itu orientasinya tuh pingin belajar beginian. Ternyata setelah dicoba nggak begitu tujuannya. Kebatinan tuh nggak gitu. Semakin kita bernafsu, semakin kita pakai logika kita, semakin buyar itu semua. Yang jadi adalah imajinasi. Imajinasi aja yang keluar, jadi imajinasi kita negatif yang ada di pikiran kita, yang kita jadiin kayak semacam itu penglihatan, pandangan, ya imajinasi sepenuhnya gitu. Imajinasi saya berbahaya lagi. Nah, itu bukan kebatinan namanya Anda. Apa tuh imajinasi? Anda namanya kebatilan itu. Iya, makanya ya prosedur dasarnya puasa lah kecil-kecilnya gitu, puasa diapit hari lahir, puasa muti gitu. Itu kan sebenarnya tingkatannya bukan untuk kita nahan hawa nafsu sih sebenarnya, tapi lebih ke kayak kepentinganmu nanti, orang lain yang lebih dulu. Kita juga sering puasa keperluan kita ya Bang ya, puasa akhir bulan. Itu bukan kepentingan namanya. Emang kalian nggak punya duit aja. Terdesak. Emang nggak punya duit aja kalian. Kita biasa gitu soalnya. Kalian kenapa sih pengen jadi the next Dragon Boys? Siap. Boro-boro jadi Dragon Boys Kang, ide mah jadi Dragon Ball aja nggak bisa. Paling mentok-mentok jadi pipa dragon. Seperti itu kalau panas. Ya, jadi diawali belajar tuh sama
Ground itu siapa namanya? Aldi. Iya, Aldi itu siapa? Iya, Apa? Iya, di Ground nama panggilannya Ground sih. The Psychic. Julukannya, The Psychic. sama itu. Cuman dia kan apa ya, kalau kasarnya disebut dulu tuh masih yang si instan. Yang ya segala item lah disimpan pokoknya yang Yang kan, jelek-jelek. pokoknya cepet banget kalau sama dia tuh jalan pintas lah, punya orang dalam gitu, yang jadi kita maunya apa langsung pret. Ternyata setelah ketemu sama yang sepuh gitu, nggak gitu caranya, nggak semudah itu. Kalau segampang itu semua orang bisa. Ada efek-efeknya di belakang gitu, makanya dilepas lah, yang kayak gitu. Itu Bang Boy. Kalau Dita pengalaman dulu gimana Dit? Pertama Kalau pertama sih saya susah malu ya pertama ya. Pertama malu-malu dulu kan. Malu. Nah, terus Pegang tangan. kenapa jadi pegang tangan? Kenapa jadi pegang? Kan ini kita cerita horor. Cerita pengalaman yang tidak kenapa jadi pegangan tangan? Anda mau nyebrang. Salah satu pengalaman kan itu juga. Iya betul. Nah, terus emang turunan kalau Codot? Enggak sih belokan. Ya benar. Sangat menjawab sekali ya. Sangat menjawab sekali. Oke. Iya. Pertama-tama kelas berapa Dot kayak gitu? Awalnya sih enggak sih. Saya bisa itu dari kapan. Tapi semenjak saya main sama Endo baru saya nyadar kalau saya jadi yang nggak punya kelihatan duit. pipi bapaknya kan. Nyalain dulu biar ada ininya. Oke, terusin aja Dot. Kamu bercerita Dot. Ya awalnya ya waktu main sama Endo aku baru ngeliat ternyata adalah punya kelebihan kayak gitu. Awalnya ya aduh, gimana ya ceritanya? Gak usah sedih. Ini kan Bukan- cerita horor. bukan sedih. Ngapain sedih? Lu gini tuh sedih biasanya. Itu sebenarnya malu gitu. Oh, malu. Oh, iya. Kayak rumahnya. Karena dulunya sering digunakan hal yang tidak-tidak ya. Iya, Gitu. yang Iya tidak-tidak. kan. Yang kolor hijau dulu ya. Iya. Oh, oke. Ya kan dulu saya lebih ke Cewek lah Oh. gitu. Parah dia. Parah. Dia Ilis siapa aja? Iya, nanti kita sebutin di sini ya, nanti ada di credit title. Cewek-cewek korbannya Codot dulu ya. Ada. Iya. Itu dulu sering salah gunakan. Akhirnya ketemu sama Endo. Endo ngasih tahu kalau misalnya kayak gitu. Enggak, malah dikasih yang bagus. dikasih kualitasnya yang lebih bagus. Enggak usah baca mantra langsung. Kalau Endo Iya. dulu gimana Endo pertama Endo? Kalau saya sih lebih keturunan dan balik lagi, semua mau keturunan, mau dari leluhur atau apapun perlu diasah. Nggak mungkin real terus dimanja nggak. Iya, Kecuali itu indigo itu. Oh, iya. Kecuali indigo. Betul. Tapi kalau misalkan bisa mengendalikan, otomatis dia belajar gitu. Iya, Intinya gitu. otomatis belajar. Pasti belajar. Oke. Cara mengendalikan dan lain-lain. Nah, gini biasanya Bapak berharap ditanya kan? Dan nunggu dia tadi nih. Dia udah siap-siap pertanyaan nih. Habis Boy, Ditra, Endo pasti gua nih. Udah di sini, Pak. Udah di sini, Pak. Udah. Oke. Kalau Reja, ini namanya Jabar, Mbah Jabar, Reja. alias Reza Gambar. Reza Jadi Gambar. bisa gambar dia. Oh bisa. Bisa gambar ya. GG banget ya gambar. Gambar sketsa bangunan. Arsitek dong. Jadi pertama kali sadar udah bisa kayak gitu gimana? Enggak bisa sebenarnya. Kan Anda dari kemarin Itu gambar-gambar. dorongan-dorongan dari Dibantu para- maksudnya ya, dibantu. Oke. Nah, Oh. di sini gitu, di sini di Wangsit Leluhur itu kita punya sesi untuk ngegambar nih, Kang. Itu udah kira-kira nih. Nah, ini alat dari Mbah Jabar. Ya. Maaf, karena baru episode pertama belum ada properti, Pak. Udah episode berapa ini depannya? Iya. Ribet banget kayak orang bikin KTP. Oke. Nah, kira-kira Ndo, Ditra sama Bang Boy, kira-kira dari Kang Bagus nih, apa yang kira-kira sosok apa yang bisa digambarkan sama Mau mbahnya aja. mbahnya boleh. Mbahnya. Nah, gimana Dok cara Dok kalau kemarin sama si Gron kan dibantu nih dia nih. Ini sekarang sama Boy. Bisa. Oh, rumah Indo aja, aku yang manggil mbah. Oh ya, siap. Oke. Nanti boleh dibantu ya. Jadi teman-teman, ini kita nih ada namanya Mbah Jabar. Mbah Jabar alias Reza Gambar. Kemarin sih nggak pakai kacamata ya. Oh iya. Si inget. Beda channel. Selamitan kita lama-lama. Masalah masih lihat, nanti pas gambar aku. Oh iya benar-benar. Oke. Boleh ini lagi. Jadi sekedar ngasih tahu aja Kang, karena kemarin juga sempat dikasih sama teman-teman Eko Stadion, ternyata manusia yang lahir itu punya horin ya, Korek. atau jin yang menemani gitu ya dari awal kita Dari kita lahir, lahir. dari kita lahir sampai nanti kita menutup mata gitu pada saat itu gitu.
Dan ya tadi dibilang sama Bang Boy bilang, kita itu sangat dekat dengan dunia seperti itu, dan bahkan dunia yang kayak gitu pun bisa ngebantu gitu Kang ya. Salah satunya mungkin pengalaman dari Kang Bagus yang bisa sembuh cepet Kang waktu itu ya. Tapi bener waktu itu ngerasa langsung sembuh. Nggak langsung sembuh sih, cuma alhamdulillah gitu. Maksudnya teh dikasihnya ya udah zikir gitu, lebih ingat sama Allah gitu, kayak gitu aja sih. Oke. Nah kalau Kang Bagus sendiri dari keluarga ada nggak turunan yang kayak gitu? Nah, kalau turunan itu dari cerita ya, bukan dari pengalaman, dari cerita dari kakak sih, dari nenek. Dari nenek pun terakhir memang almarhumah nenek itu sesuatu yang ceritanya juga kayak semacam yang begininya tuh banyak katanya. Jadi itu tuh hanya sebatas cerita aja. Memang karena kan aku juga masih kecil gitu waktu itu, jadi tidak mengalami bagaimana leluhur aku dulu seperti apa, nenek aku seperti apa, gimananya nggak tahu. Cuma hanya sebatas cerita aja. Iya. Nah kalau dari teman-teman sendiri, teman-teman Dragon Boys yang lain, ada siapa aja sih Kang? Mungkin diingetin lagi Kang, personal Dragon Boys itu ada Kang Bagus. Ada aku, ada Lukas, ada ya. Hariman, ada Alam, sama Ica. Ica itu dia. Dan dari keempat ini masih sampai sekarang masih berkomunikasi dengan Alhamdulillah baik ya? masih komunikasian, masih komunikasi. Terus kalau yang lain gimana Kang? Maksudnya Kalau- sekarang aktivitasnya ngapain aja? Kalau Hariman sama udah kerja juga di salah satu perusahaan di Jakarta. Kalau Lukas mungkin anak-anak TikTokers sudah pasti Oke, tahu ya, iya. ada di TikTok. Kalau Alam juga sama, dia bikin YouTube channel content juga. creator. Kalau Ica mungkin dia lebih masih kuliah juga sih. Itu dia. Jangan ngomongin Dragon Boys jadi takut gerakannya. Tenang. Ayo. Jadi kebisin Tapi yang tadi jadi biar aku sugestinya masuknya yang tadi Pak. Iya, maaf ya. Cuman kan kalau gitu kan urusan lu, itu kan pikiran lu yang kendari. Ini Kenapa jadi? udah abah-abah yang tadi datang nih. Ah. Ke gambar gue sih. Aduh, ini konsentrasi gue ke lagi. Kan nggak bagus ya, orang sepuh dateng kok. Aduh. Jadi yang kebayang itu sepuhnya itu lagi joget Dragon Boys. Iya. Aduh. Jadi yang satu udah mau masuk tadi, udah enak. Di sini Dragon Boys tadi. Ya maksudnya. Iya. Hilang. Iya, oke, kita nggak ngomong yang lain, oke, Dragon Boys. Tapi sama Cherry Bell waktu itu sempat ketemu. Ya sering atuh, Sering kan ya? kita juga satu kalau di backstage sering Iya, sama ngobrol boyband gitu. lain, sama girl band yang lain juga sering ketemu. Awas saya lu nggak mikirin Anissa Cherry Bell. Ngapa gigi? Hah? Oh, bukan. Barangkali ntar mikir Anissa lagi. Mikir Anissa Cherry Bell dilukis Nisa Sabian. Si fokus tuh. Udah dijawab Pak. Oh iya, maaf. Oke, nah ini sambil nungguin Mbak Jabar ngelukis sih sebenarnya ya. Ini harus dijagain ini. Iya. Karena dia suka jalan-jalan gitu. Jadi ini Mbak Jabar ini dari dulu sering, jadi setiap kita konten Kang, apa yang bisa digambar sama dia gitu. Jadi dibantu sama teman-teman untuk nih bayangin nih sosok yang bisa digambar tuh seperti ini gitu. Nah salah satunya sekarang nih teman-teman sekali lagi yang mau digambarin mencoba untuk gambar dari leluhurnya dari Kang Bagus. Tapi asli dari mana Kang? Kalau asli malam lahir di Lampung. Oh lahir Lampung. Lahir Lampung, cuman lahir aja, tapi besarnya di Sumedang. Oke, lahir di Lampung, besar di Sumedang. Di Sumedang. Oke. Orang tua asli? Orang tua yaitu mamah Lampung, papa Sunda. Oh, Papa Sunda. Jadi Landa ya, Lampung Sunda ya. Alah, Landa. Iya, Siap. Landa. Apalagi ya, gue mau nanya bingung nih sambil takutnya keganggu dia. Nggak bisa ini, emang nggak bisa fokus orangnya. Oh, oke. Jadi ya sedikit nanti kita ceritain ya. Apakah nanti benar atau tidaknya mungkin Kang Bagus bisa ceritain. Di Lampung sempat kenal sama Kangen Ben. Kan Kangen Ben Lampung. Ada gak usah ketawa, ada gak usah. Nanti abah-abahnya rambutnya kesini Pak. Gimana? Ya jangan dong. Kan ada lagi Udah mau ke kepala nih Pak, udah mau ke jenggotnya. Terus? Nanti pas bagian rambut kangen berarti udah gini. Orangnya Jangan dong. Itu jangan dengerin. Keburu pergi kan. Iya, kita fokus aja fokus ya. Jadi Sasuke. Udah, fokus. Ya. Jadi ya, Lampung kan biasa Lampung terkenal ya. Kalau kangen band ya mungkin ketemunya di waktu itu di backstage ya. Iya. Backstage gitu. Iya. Beberapa band juga. Lama berarti besar di Sumedang.
Jadi memang dari lahir bayi 40 hari udah di Sumedang gitu. Jadi nggak tahu Lampung, nggak tahu bahasa Lampung. Cuman dari di situ tuh cuma numpang lahir aja gitu. Numpang berojol aja udah. Iya. Tapi gini kan, sebagai musisi bisa dibilang dulu musisi juga ya kan. Artis, kalau saya nyebutnya artis orang yang melakukan seni, memang itu sebutan artis sebenarnya gitu. Pengalaman apa sih Kang yang pernah didapat selain tadi kan di awal dibilang dijambak-jambak sama orang gitu. Pengalaman yang paling dikenal gitu, selain dijambak? Yang paling dikenal itu sampai sekarang pun dari semua kota di seluruh Indonesia alhamdulillah udah didatengin gitu. Ada satu daerah namanya Kendari kalau nggak salah di Sulawesi. Sulawesi betul. Ya, jadi dari Sulawesi, dari Makassar itu transit naik lagi pesawat ke Kendari. Di Kendari ini tuh dia antusias untuk ketemu artis tuh tinggi banget gitu. Sampai di backstage itu kita kayak semacam jamuannya tuh makanan daerah, wah buah-buahan segala macam memang banyak banget gitu. Nggak biasa sama kan biasa kalau kita di Riders tuh hanya ini segala macam gitu ya. Kalau di Kendari itu beda gitu, banyak banget makanan daerahnya, oleh-olehnya juga, wah seru gitu. Terus kejadian yang paling seru setelah show beres, kita pamitan, terima kasih Kendari, sampai jumpa lagi. Itu penonton naik ke atas panggung, bro, panggungnya runtuh. Serius? Panggungnya roboh, bener, serius. Karena udah di mallnya penuh, si polisi juga keamanan juga udah kewalahan gitu. Penonton naik ke atas panggung mungkin pengennya kayak foto gitu, padahal nanti ada momennya, ada sesinya gitu. Cuman karena kita baru sampai jumpa Kendari gitu, baru sampai gitu doang, naik ke atas panggung dan roboh, backdrop roboh, panggung roboh, satpam juga tidak bisa gimana gitu, karena kan keterbatasannya gitu. Nah dari situlah banyak ya ke cakar, ke waktu itu kan aku rambutnya sempat kribo lagi gitu kan, kribo lagi, kejenggut segala macam, cincin, anting segala macam, sampai ya kayak digebukin maling gitu serunya. Saya juga pernah roboh Pak. Anda ngapain nyaut? Pas lagi manggung band, roboh, tadi ada yang gergaji. Karena nggak suka kan sama Anda kan? Ada yang itu di asli gergaji Pak. Oke. Ini udah beres belum gambarnya? Dikit lagi Pak. Nyaut aja. Dan yang paling serunya sih waktu pulang ke hotel kan pakai mobil ya. Iya. Nah si yang punya mobilnya minta si mobilnya itu ditandatangani sama kita. Oh serius? Jadi mungkin mobil dia apa dulu kan dari Kendari? Dari Kendari, Keril, Kijang kayak gitu, Kijang. Okay. Terus kita tanda tangan di situ gitu, Bapak ya seru lah gitu. Innova. Iya Innova kalau nggak salah. Ribbon Nggak tahu. Oh belum ya dulu ya, belum ada Innova Ribbon ya. Kan biasanya gitu kalau riders nih, artis biasanya gitu ya. Kalau mau undang artis riders salah satunya adalah minimal Kijang Innova gitu. AC double D, ada LCD TV kan gitu biasanya. Kita mah nggak, yang penting ada transport segala macam ke hotel lah gitu. Sedikit dong Kang, saya pengen tahu nih, unik juga nih. Mungkin jarang ditanya ini. Riders Dragon Boys dulu apa aja sih Kang? Siap. Kalau Riders pengen tahu nih. Kalau kita masih nggak terlalu banyak neko-neko ya, yang penting mah kayak biasa air putih biasa, terus air kayak semacam apa ya? Pocari Sweat, mereknya itu mah keduanya. Oh iya bener. Malah Isotonik, gitu. paling juga buah-buahan. Terus juga kayak semacam ya kayak di belakang di backstage itu kan mesti ada kipas angin, kaca gitu. Udah gitu. Kalau kipas anginnya harus ada Cosmo Modesta nggak? Nempel di dinding, nempel di meja. Nah hanya kipas saya mereknya kudu di detailing gitu. Kipas angin Cosmo Modesta. Enggak lah, yang penting mah ada kipas angin. Enggak ada ribetnya berarti ya. Enggak lah kita mah macam-macam ya. Karena ya bukan juga bintang besar yang gimana gitu. Tapi Dragon Boys karyanya semua orang tahu kan. Alhamdulillah. Ya kan lagu apa judulnya tuh? Satu Tega. Bukan yang tadi. Love You No More itu nempel banget loh. Walaupun mungkin beberapa tetap yang namanya karya itu selalu ada pro ada kontra. Ya kan. Balik lagi kalau buat saya pribadi karya itu nggak ada yang jelek kan. Betul. Jelek atau bagusnya adalah masalah selera. Selera gitu. aja. Tapi buat saya Dragon Boys adalah salah satu boyband yang karyanya salah satunya itu Love You No More bisa nempel di kepala masyarakat Indonesia ini. Alhamdulillah. Iya. Tapi ribet kalau ada boyband. Kenapa? Saya sebagai tukang catering banyak nyiapin di Dragon Boys datang, terus ada Exxon Oil kan satu grupnya berasa 7-8 tukang catering. Anda kenapa jadi curhat tukang catering kan gambar? Oh iya. Iya. Waktu di Ciwok pernah nyobain. Ciwok? Sebagai catering. Mana apa nih? Dulu sempat dia catering. Oh gitu. Iya, catering perusahaan juga sering ya. Aqua gelas. Kan ada Aqua gelas. Ya nggak usah lo sebutin juga mereknya. Tadi kan Pocari Sweat udah nggak kita sebutin.
Kita udah nyebutin Cosmo Modesta, bener. nyebutin apa lagi? Ada teh nih Sariwangi nih, ntar teh botol sosro enggak? Udah? Oke, ini sudah beres, mungkin boleh diangkat Mbak Jabar. Ini adalah hasil gambar dari Mbak Jabar. Ya, ini adalah sosok yang menurut teman-teman adalah leluhur dari Kang Bagus nih. Kang, kira-kira mungkin siapa yang bisa jelasin, Bang Boy? Ya, Ini sosoknya seperti apa, Bang Boy? Apakah tepat seperti kayak gini gambarnya? ya kurang lebih gitu. Ada yang nggak bisa aku gambar. Iya. Oke. Kurang Seperti lebih. ini. Ya, kurang lebih gitu. Ini Cuman- kalau boleh tahu leluhur dari siapa? Dari ayah kah? Ayah. Dari ayah. Cuman agak ngegerung juga tadi memang. Apa? Maksudnya ngegerung kenapa? Iya kan ngapain sih gitu. Oh, nanya gitu Ya kan maksudnya. itu fungsinya negosiasi. Nah, inilah fungsi negosiator sebenarnya. Terus sempat berat di sini tadi kalau Bobong? Enggak apa-apa. Kayak nyengkerum. Udah di ini Oh. sudah enggak apa-apa. Cuman kan tadi apa biar tahu aja gitu maksudnya tuh kan buat konten ini gitu. Kan niatnya untuk pembelajaran bukan untuk apa-apa. Sharing juga ke Iya, teman-teman yang ngasih lain. tahu juga gitu. Nah, Kang Bagus, ini kayaknya sesuai dengan apa yang dimimpi sama Kang Bagus nih. Kalau saya nangkepnya kayak gitu ya. Kalau aku tuh kan Masih ingat gak sih mukanya gitu waktu mimpi? nah si mukanya tuh kayak cahaya gitu. Cuman dia memang kakek-kakek gitu. Putih segala macam. Cuman ngasih tongkat. Kalau mukanya jelasnya mah tuh ya tadi bersih, cahaya Bersih, ya. putih gitu. Eja, ngeliatnya gimana? Mbak Jabar nih. Jadi sempat susah tuh tadi aku gambar sampai ke sini ya. Iya. Tadi kata Kang Bagus ya. Kang Bagus juga menurut cahaya itu. Jadi tuh tadi kalau dilihat prosesnya kan si kepala itu sempat nggak mau digambar, jadi sempat dipegang terus jadi aku gambar bawahnya ya boleh atau enggak gitu kan. Yang terakhir tadi dia gambar. Lambat tadi aku sana atasnya tuh nggak kegambar tadi aslinya nggak akan aku gambar, cuman aneh nggak ada kepalanya nanti jadi Iya, kesannya iya. aneh Serem juga, ya. cuman putih doang, tapi ke bawah juga tadi sedikit boleh lah, cuman ke atasnya tuh duh kok nggak boleh digambar, aku sampai beresin sampai sini aja, cuman tadi nggak tahu minta atau gimana, terus sempat nyengkram juga di sini. Akhirnya si kepala itu kegambar. Boleh. Biasanya kalau gambar aku dari kepala dulu. Dulu kepala dulu ya. Kepala nggak, jadi emang tadi belum bisa digambar aja putih. Lumayan loh. Dia ngerti aku dari mana. Oh tahu ya berarti. Ngerti pakai bahasaku. Oh, oke. Makanya tanya Sama kira tadi Sumatera. Sama-sama Sumatera kali Sama Bang Boy. Sumatera. Beda kan? Oh beda. justru kalau dari ibu aku nggak permasalahkan. Iya, benar. Dari bapak dan Oh, nggak tahu nih ya kalau misalkan ngeruntun nanti kalau silsilah gimana cuman dia kok tahu kita bilang gitu. Tadi bukan settingan ya, jadi sempat lihat juga kan. Jadi si kepalanya tuh aku nggak sempat gambar tadi. Iya. Jadi memang di bawahnya, jadi kepalanya aku nggak kayak besar itu nggak boleh dan nggak kegambar aja. Tapi ada terakhir sampai yang tadi nyengkerum itu mungkin agak dipaksa juga biar dilihatin apa. Akhirnya bisa terlukis gitu ya. Dan inilah gambarnya kan katanya konon ya. Maksudnya kita juga nggak bisa ngejelasin secara real bentukannya seperti ini ya. Cuman inilah yang bisa kita gambarkan gitu. Nah, Dot ada tanggapan nggak Dot? Nggak ada ya, karena saudara dari tadi tunuh ya. Kayak gini gitu. Yang bagus. Ada pesan dari ini, dari leluhur. Ngelihat sekitar nih temen entah itu apa gak usah kegoda, jalanin aja yang sekarang emang sekarang begini, jalanin aja, ikhtiarin ya. Memang kalau segini adanya malah jadi bikin pusing nantinya kalau maksa ngelihat sekitar. Jalanin aja, nanti kalau diikhtiarin dapat kok. Amin. Yang lagi dikejar-kejar Kejar gitu. itu bilangnya mah ibadahnya gitu. Bilangnya gitu. Diingetin lagi, ibadahnya lebih rajin lagi gitu ya Bang Boy ya. Jadi itu pesannya. Ya. Itu pesan dari leluhurnya katanya Bang Boy. Oke. Siap kalau begitu, ini dia dengan selesai gambar. Mbak Jabar terima kasih banyak sudah gambar di sini. Kang Bagus terima kasih banyak kalau sudah sharing sama kita di sini ya. Sama-sama, terima kasih udah Betul. diundang lagi. Udah diundang Mas Sunate gitu. Boleh nanti kita undang lagi Kang Bagus untuk gabung ke konten-konten kita yang Oh, lainnya. kode itu teh lagi gitu. Nggak keceplosan ya mungkin. Kita ajak tadi itu. Tadi Itu, tuh, lulus, tadi tuh. Perlu diketahui sebenarnya kita tidak ada rencana untuk syuting bareng Kang Bagus. Ada pun gara-gara ada rencana bisnis di sini, kita bedot ke sini gitu untuk gabung. Tapi nggak apa-apa, terima kasih Nggak banyak apa-apa, ya. siap, Kang Bagus ya. sama-sama. Buat teman-teman Eko Santin, Bang Boy, terima kasih banyak sudah Siap. datang ke sini. Endo, buat Codot, Sutitra, buat Mbak Jabar juga terima kasih banyak sudah menggambar di sini. Buat teman-teman yang sudah menonton, kru juga terima kasih banyak semuanya sudah nonton. Jangan lupa
Kalau misalkan pengen cerita masalah pengalaman kamu horornya seperti apa, boleh ceritain aja di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga share video ini juga ke teman-teman kamu atau siapapun itu. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Kita di sini hanya berusaha untuk menjelaskan secara logika supaya teman-teman pun tidak merasa takut akan hal-hal yang dianggap banyak orang aneh gitu. Sekali lagi, kita hanya manusia yang tidak luput dari dosa, tempatnya salah dan juga lupa. Tuh. Jangan lupa untuk terus perkuat ibadahnya, ya si ibadah tuh, ya. Jadi sampai jumpa pokoknya di Wangsit Teluhur episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.